Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ayus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Iya benar sekali Camar, dan selain 3 berita utama tadi, kami juga sudah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya pemirsa untuk Anda. Bersama saya Arlisa Hadi dan saya Camar Haenda, dan inilah Ayus Pagi selengkapnya. kita ke informasi pertama pemirsa. Polres Lebak, Banten ini mengungkapkan motif pembacokan seorang wanita yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Pelaku mengaku hilaf karena kesal kucing milik korban tidak boleh diminta oleh anak bungsu pelaku. Polres Lebak, Banten mengungkap motif pembacokan seorang wanita yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Pelaku mengaku kesal karena kucing milik korban tidak boleh diminta oleh anak bungsu pelaku dari istri pertama. Anak bungsu tersebut akhirnya mengadu ke ibu kandungnya hingga menelepon tersangka, hingga terjadi cekcok antara korban dan pelaku. Aksi cekcok tersebut berakhir dengan perusakan perabotan rumah dengan senjata tajam, hingga akhirnya melukai korban dengan 16 bacokan. Nah, di situ terjadi percekcokan sehingga dari korban berusaha untuk menahan golok tersangka, dan tersangka makin emosi sehingga pada saat korban balik badan langsung ditebaskan golok ke belakang, ke punggung belakang korban. Kini kasus ditangani oleh pihak Polres Lebak, Banten. Pelaku akan dikenakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman 5 tahun penjara. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Polisi terus menyelidiki kasus pembunuhan 2 wanita di Cor di rumah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat. Sementara jenazah korban telah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Polda Metro Jaya melakukan penyidikan terkait pembunuhan di TKP Kafling Bulak Sentul, Kafling Nusantara Timur, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Olah TKP dilakukan dengan melibatkan Scientific Crime Investigation, diantaranya Puslap 4 dan kedokteran forensik. Saat ini korban sudah teridentifikasi melalui otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Polri. Korban berinisial YP 46 tahun dan HP 47 tahun, warga Cakung, Jakarta Timur. Jenazah korban saat ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari proses penyidikan, petugas mendapatkan beberapa bukti, yakni 1 buah tas warna krem berisikan 2 HP, kemudian 1 bilah badik beserta sarunya, dan 1 bilah pisau. Saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Saya juga berharap pada rekan-rekan media, motif masih didalami dalam proses penyidikan, karena motif kan didapat dari pelaku. Ya, terduga pelaku sejauh ini juga meninggal dunia. Namun secara saintifik kita akan lakukan secara digital forensik dalam transkrip di pembicaraan dan kemudian berdasarkan pada keterangan saksi-saksi. Sementara itu, pemakaman jenazah korban pembunuhan YP terlebih dahulu disolatkan di Masjid Al-Mukhlisin, Pulau Gebang Indah, Cakung, Jakarta Timur. Setelah itu, jenazah langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Malaka, Duren Sawit, Jakarta Timur. Keluarga serta sejumlah kerabat tak kuasa menahan tangis dan terlihat terpukul saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. YP dikenal sebagai sosok pribadi yang baik dan sering membantu dalam segi apapun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Polisi gelar rekonstruksi serial killer Wawon CS di lokasi rumah kontrakan Bantar Gebang, Bekasi. Dan ada 55 adegan yang diperagakan oleh Wawon CS dan pemeran pengganti korban. Rekonstruksi kasus pembunuhan berencana serial killer Wawon CS di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat dijaga ketat petugas dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kedatangan 3 tersangka yaitu Wawon, Solihin, dan Dede menjadi perhatian warga. Mereka menyoraki ketiga pelaku saat digiring menuju rumah kontrakan. 55 adegan diperagakan oleh para pelaku,
mulai dari perencanaan, pencarian rumah kontrakan, mendatangi rumah untuk bertemu pemilik rumah dan menyewa rumah hingga para tersangka menjemput para korban untuk tinggal di rumah kontrakan. Para pelaku mulai merencanakan niat jahatnya menyeduh kopi dan disuguhkan kepada para korban. Sosok Solihin juga diperintahkan Wawon untuk membeli cangkul. Rekonstruksi dilakukan guna mencocokkan kebenaran antara kejadian sebenarnya sesuai dari keterangan tersangka dan saksi-saksi. Di mana rekonstruksi itu adalah salah satu teknik cara pemeriksaan dan penyidikan untuk melihat ataupun membuktikan bahwa cara bagaimana para pelaku ini melakukan tindak pidana pembunuhan di rumah ini dan untuk menyesuaikan keterangan-keterangan dari para tersangka maupun saksi. Dari 55 adegan, keseluruhannya diakui oleh para tersangka. Petugas Jatanras Polda Metro Jaya akan melanjutkan adegan rekonstruksi ke Cianjur, Jawa Barat pada Kamis besok. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pembunuhan disertai mutilasi Angela Hindriati. Pelaku Eki Listianto memperagakan 60 adegan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Adegan keempat, tanggal 10 Februari 2019. Rekonstruksi diawali dengan detik-detik Eki membunuh Angela. Pada 25 Juni 2019 pukul 00 waktu Indonesia Barat, Eki berkunjung ke apartemen Angela di kawasan Trasuna Said, Jakarta Selatan. Namun keduanya terlibat cekcok dan Angela mengancam akan membongkar hubungan mereka. Eki yang emosi kemudian mendorong Angela hingga tersungkur ke kasur. Selanjutnya dia mencekik Angela hingga tewas. Setelah itu penyidik menyebut Eki sempat tidur dan beristirahat di samping mayat Angela, alih-alih melarikan diri. Eki juga membeli kopi dan menaruh di 4 mangkok untuk menghilangkan bau jenazah. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, rekonstruksi dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan sehingga bisa didapatkan kesesuaian antara keterangan tersangka dan bukti-bukti yang ada. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua sopir angkutan umum di Ambon, Maluku saling adu jotos di tengah jalan. Aksi itu menjadi tontonan warga hingga menimbulkan kemacetan. Diduga akibat rebutan penumpang di jalanan, dua sopir angkutan umum terlibat pertarungan sengit. Keduanya saling baku hantam di Jalan CHR Solanit, kawasan Poka, Kecamatan Teluk Ambon. Duel antara sopir angkutan umum ini menjadi tontonan kawanan sopir angkutan umum lainnya dan juga warga. Sebelum perkelahian terjadi, salah satu sopir mendatangi lawan duelnya sambil marah-marah dan memukuli sopir yang masih berada dalam angkot. Tak terima dipukuli, sopir turun dari angkot dan menyerang sopir yang memukulnya. Duel kedua sopir angkutan umum ini berhasil dilerai Kapolsek Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Aksi baku hantam ini sempat membuat jalanan sekitar macet. Dari Ambon, Maluku, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Sementara itu di Jambi, pemirsa, lalu lintas di jalur lintas Sumatera antar Kabupaten Sarongun dan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi macet 22 jam. Akibatnya sejumlah ambulans terjebak di dalam kemacetan. Kemacetan panjang di wilayah Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi kembali terjadi, diduga akibat adanya penumpukan kendaraan truk batubara dari arah Jambi maupun dari arah Kabupaten Sarolangun. Selain itu, kemacetan juga disebabkan oleh truk batubara yang mengalami kerusakan di bibir jalan. Akibat kemacetan ini sejumlah aktivitas warga terganggu. Selain itu, 2 ambulans yang membawa jenazah dan pasien sakit terjebak. Tidak hanya itu, ada pula 120 orang jemaah umroh yang terkurung di tengah kemacetan. Kapolrestabes Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengimbau agar pemilik tambang batubara maupun pemegang angkutan batubara sementara ditutup untuk mengurai kemacetan. Di daerah Jemba sampai ke Karmio terjadi kemacetan karena tadi malam curah hujan yang tinggi sehingga parkir-parkir yang sudah disediakan menjadi tidak memungkinkan untuk kendaraan masuk. Makanya kendaraan ini tidak berani untuk masuk ke kantong-kantong parkir. Jadi mereka parkir di bahu-bahu jalan. Terus selanjutnya ada truk yang terguling.
Kini pihak kepolisian Polres dan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari Jambi masih berusaha mengurai kemacetan panjang. Pemirsa, akibat cuaca buruk, satu truk terbalik saat di dalam kapal feri yang berlayar di perairan Selat Sunda. Peristiwa ini menyebabkan 2 mobil lainnya tertimpa hingga rusak parah. Kapal motor penumpang KMP Nusa Jaya diterjang cuaca buruk serta terjangan gelombang tinggi saat berlayar di perairan Selat Sunda. Akibatnya kapal pun mengalami guncangan keras hingga menyebabkan 1 unit kendaraan truk terbalik dan menimpa 2 kendaraan pribadi. Stasiun Meteorologi Maritim Lampung menyatakan cuaca buruk masih berpotensi terjadi di perairan Selat Sunda hingga saat ini. Tinggi gelombang di jalur pelayaran diperkirakan dapat mencapai 2,5 meter. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan memantau informasi cuaca melalui aplikasi BMKG. Cuaca terutama gelombang di wilayah perairan Selat Sunda, terutama di Selat Sunda bagian selatan, terus perairan Banten bagian selatan dan Samudra Hindia, itu masuk kategori gelombang sangat tinggi, yaitu berkisar antara 4 sampai dengan 6 meter. Sedangkan untuk jalur penyeberangan Merak dan Bakahuni, kondisi gelombangnya masuk dalam kategori sedang, yaitu antara 1,25 sampai dengan 2,5 meter. Hal ini masih cukup aman untuk kapal-kapal penyeberangan. Dari Lampung Selatan Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Polres Jakarta Utara menggerebek markas penagih utang di kawasan Tanah Merah Koja, Jakarta Utara. 4 orang penagih utang langsung diamankan petugas. Petugas Satreskrim Polres Jakarta Utara menggerebek 2 rumah kontrakan yang dijadikan markas penagih utang di kawasan Tanah Merah Koja, Jakarta Utara. 4 orang penagih utang ditangkap, petugas juga menyita 1 motor dan surat penarikan kendaraan yang menunggak kredit. Penggerebekan dilakukan setelah mendapat laporan warga yang sepeda motornya diambil paksa dengan cara kekerasan. Kelompok ini kami temukan memiliki kendaraan yang ternyata administrasi penarikannya tidak benar dan kendaraan tidak diserahkan kepada perusahaan pembiayaan atau finance, tapi dimiliki oleh personal oknum-oknum debt collector nakal yang melakukan aksi perampasan kendaraan dan kekerasan secara fisik terhadap pengendara. Kasus ini terus akan kami kembangkan. Tindakan penarikan kendaraan secara paksa yang kerap kali dilakukan penagih utang ini melanggar hukum. Masyarakat diimbau untuk langsung melapor jika mengalami perbuatan kurang menyenangkan dari para penagih utang di jalanan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Karena terluka dan lemas, seekor macan tutul masuk ke sebuah rumah makan di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, warga dikejutkan dengan kemunculan buaya sepanjang 3,5 meter di sebuah sungai. Seekor macan tutul ditemukan warga berada di dapur sebuah rumah makan di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Saat didekati warga, hewan dilindungi ini tampak sakit dan penuh luka. Petugas yang tiba kemudian memberikan pertolongan pertama dan membawa hewan ini ke Safari Beach, Jawa Tengah untuk pengobatan lebih lanjut. Sayangnya, meski telah mendapatkan pertolongan medis selama 24 jam, macan tutul asal hutan lindung Petung Kriono, Pekalongan ini akhirnya mati. Saat dilakukan nekropsi, proses nekropsi kita temukan bahwa adanya kerusakan di paru-parunya, di organnya, terus adanya investasi parasit berupa cacing di lambung dan usus yang jumlahnya sangat banyak. Itu menandakan bahwa macan tersebut terkena cacingan, tapi cacingannya sudah akut. Terus juga karena dia itu merupakan macan tutul yang kelainan genetik, yaitu genetiknya itu melanistik, kehilangan pigmen melanin, jadinya macan tutul tersebut warnanya hitam. Itu pada organnya juga hanya memiliki 1 ginjal. Luka sendiri apa dari pemburu apa gimana? Kalau lukanya bukan dari pemburu, lukanya itu luka, kalau kemungkinan besar itu lukanya adalah luka dari
hewan liar lain yang ada di lokasi tersebut. Jadi mungkin kemungkinan dari mangsanya atau dari hewan yang sejenisnya. Sementara itu, warga Bungus Teluk Kabung Padang digemparkan oleh seekor buaya muara sepanjang 3,5 meter yang muncul di pinggir sungai. Kemunculan buaya ini menjadi tontonan warga dan pengendara yang melintas di kawasan tersebut. Banyaknya aktivitas warga dan maraknya pemukiman warga di sepanjang aliran sungai membuat habitat buaya semakin terancam. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seekor ular sanca kembang besar merayap di gorong-gorong depan kantor pemadam kebakaran di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara di Maros, Sulawesi Selatan diduga terbawa banjir. Seekor ular piton ditemukan di atas plafon rumah warga. Seekor ular jenis sanca kembang merayap di depan kantor pemadam kebakaran di Jalan Tunaraya, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Sejumlah petugas langsung menangkap ular tersebut dengan alat pencapit khusus. Diduga ular sepanjang 5 meter ini baru saja memakan ayam ternak warga yang berada tepat di samping kantor pemadam kebakaran. Setelah makan ayam, ada laporan, baru kita tangkap. Makan ayam di sebelah kantor damkar? Iya, betul sekali. Terus si ular itu masuk ke dalam kantor damkar atau gimana sih, Bang? Tidak, dia jalan di sekitar gorong-gorong. Sementara di Maros, Sulawesi Selatan, diduga terbawa arus banjir luapan sungai, seekor ular piton sepanjang 4 meter ditemukan bersembunyi di atas plafon rumah warga di kawasan perumahan Batangase, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Petugas damkar Maros yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi ular tersebut. Petugas terpaksa memanjat pagar rumah warga. Karena adanya laporan dari warga bahwa di rumah ada ular tergantung di atas balkon, sehingga melapor ke damkar sekitar jam 4 subuh, dan alhamdulillah anggota kami segera ke sana dan alhamdulillah sudah tertangkap dengan baik. Keberadaan ular piton sepanjang 4 meter ini dinilai sangat berbahaya, khususnya bagi anak-anak yang tengah bermain di dalam rumah. Rencananya ular tersebut akan diserahkan ke BKSDA Sulsel sebelum kembali dilepaskan ke alam liar. Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur ibu kota menyebabkan sejumlah wilayah kebanjiran. Ketinggian air mencapai 30 hingga 40 cm menyebabkan sejumlah kendaraan motor mati mesin. Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terendam banjir setinggi 30 hingga 40 cm. Akibat genangan lalu lintas dari Jalan Es Parman menuju Jalan Duri Keparaya dan sebaliknya macet panjang. Sejumlah pemotor yang nekat menerobos genangan, motornya mogok. Banjir juga menggenangi wilayah Jakarta Utara, salah satu jalan yang tergenang di Jalan Gaya Motor Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ketinggian air cukup tinggi menyebabkan sejumlah kendaraan roda 2 mogok. Tapi sering Bu ya di sini Bu? Sering banget, makanya saya jarang lewat sini. Karena tadi macet total, akhirnya lewat sini. Terus tadi sempat mogok Bu motornya? Iya. Masih di Jakarta Utara, hujan juga menyebabkan Jalan Raya Pesanggerahan Pademangan terendam. Sejumlah pedagang hanya bisa pasrah karena banjir mengganggu aktivitas jual beli. Selain hujan, banjir diperparah buruknya drainase pembuangan air. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Penerapan jam pelajaran mulai pukul 5 pagi di Nusa Tenggara Timur menuai polemik. iNews Pagi akan segera kembali.